Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang angka penting. Tujuannya setelah kalian mempelajari angka penting ini, maka kalian akan memahami apa itu angka penting. Kemudian yang kedua, kalian tahu manfaat angka penting atau kegunaan angka penting. Dan yang ketiga, kalian paham dan bisa mengoperasikan bilangan-bilangan angka penting. Nah, semakin bertanya setelah saya bacakan tujuan mempelajari angka penting, maka semakin bertanya, apa itu angka penting? Maka marilah kita simak di sini definisinya. Angka penting adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Kemudian juga di Wikipedia ini juga dia mendefinisikan angka penting atau angka signifikan merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Ketika angka signifikan digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti. Di atas juga demikian. Angka penting ini terdiri atas angka pasti dan angka taksiran atau angka yang diragukan. Angka taksiran, angka yang diragukan, angka yang tidak pasti adalah angka yang berada paling akhir dalam susunan angka penting. Baiklah, saya ulangi lagi definisi dari angka penting ini, kemudian saya rinci kembali. Angka penting semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Tentunya anak-anak harus paham kegiatan mengukur ini. Ada kegiatan mengukur, ada kegiatan menghitung. Coba sekarang kalian pikirkan apa yang termasuk kegiatan mengukur. Ya, contohnya mengukur panjang tali, menimbang massa benda, mengukur waktu menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ini adalah mengukur. Dan hasil mengukur itu dinyatakan dengan angka. Misalnya, mengukur panjang tali ketemu 10 meter. Nah, angka 10, nah ini adalah yang kita sebut dengan angka hasil pengukuran. Lama waktu menyelesaikan sebuah pekerjaan, misalnya 43 menit. Nah, 43-nya juga merupakan angka yang dihasilkan dari sebuah pengukuran waktu. Itu anak-anak yang dimaksud dengan angka penting. Saya ulangi, berarti angka penting adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Ada lagi satu kegiatan, bukan mengukur tetapi menghitung. Angka-angka hasil pengukuran ini itu mengandung ketidakpastian. Berbeda alat ukur yang digunakan, maka ketelitian juga berbeda. Digit angka yang dihasilkan oleh alat ukur itu pun juga berbeda. Maka inilah yang disebut dengan angka penting. Nantinya, kalau sebuah alat ukur
semakin banyak digitnya, semakin banyak menghasilkan angka pentingnya, maka sebuah alat itu semakin teliti. Sebaliknya, sebuah alat yang hanya menghasilkan digit yang sedikit, maka alat ukur itu kurang teliti atau mempunyai ketelitian yang rendah. Demikian pengukuran. Beda dengan perhitungan. Kalau perhitungan, angka-angka yang dihasilkan itu pasti. Tidak ada yang diragukan. Misalnya, menghitung 10 ekor ayam, 10 batang besi. Nah, kita hitung 10, siapapun yang menghitung ya nilainya tetap 10. Begitu ya. Kondisi apapun, suhunya berapapun, tetap nilainya 10. Namun pada saat kita melakukan pengukuran, banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari pengukuran. Nah, itu sehingga angka hasil pengukuran ini selain dia menghasilkan sebuah angka pasti, ada juga yang angka terakhir adalah angka taksiran. Ini anak-anak sehingga penting sekali kalian memahami makna dari angka penting. Kemudian angka-angka penting ini mempunyai aturan-aturan dalam penulisannya. Aturan yang pertama, nah di sini dikatakan bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Maksudnya apa? Misalnya, dari sebuah pengukuran panjang menghasilkan 245,6 ya, meter. Misalnya seperti ini. Maka ini tidak ada angka 0. Semuanya ini termasuk angka penting. Itu aturan pertama. Semua angka bukan 0 kita hitung sebagai angka penting. Jadi kalau begitu, berapa angka penting ini? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 angka penting. Kemudian yang aturan kedua, ini. Angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, adalah angka penting. Ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mendapatkan hasil pengukuran massa misalnya. Tertulis di situ 572,001 gram. Maka berapa angka penting? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting dan 0 ini berada di tengah-tengah angka bukan angka 0. Maka ini kita hitung sebagai angka penting. Saya ulangi, 0 ini kita hitung sebagai angka penting. Seperti itu. Misalnya ini lagi. Dari hasil pengukuran sebuah massa benda didapatkan angka 70,02 gram. Ada 2 angka 0 yang berada di tengah-tengah angka bukan 0. Maka ini kita hitung sebagai angka penting. Aturan yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal bukan
angka penting. Ya. Nah, ini bukan angka penting. Contohnya begini. Jadi ada angka 0,0009, misalnya di sini adalah sentimeter. Ya. Jadi hasil pengukuran panjang didapatkan angka 0,0009 cm. Misalnya seperti itu. Maka angka 0 yang berada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda desimal ini bukan angka penting. Sehingga 0,0009 cm ini ada berapa angka penting? Hanya mengandung satu angka penting, yaitu angka 9 saja. Seperti itu. Lain dengan ini yang di bawahnya. Misalnya didapatkan angka 0,0800 cm. Misalnya seperti itu. Ya. Maka di sini 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0. Nah, ini kita hitung sebagai angka penting. Ya. Jadi yang berada sebelum angka bilangan bulat, sebelum bilangan bulat atau angka bukan 0 ini, sebelah kiri tanda desimal atau di sebelah kanan tanda desimal ini ya bukan merupakan angka penting. Jadi bukan merupakan angka penting. Ini tidak kita hitung sebagai angka penting. Namun yang 0 yang di setelah angka 8 ini kita hitung sebagai angka penting. Berikutnya aturan yang keempat. Ini yang tadi sudah Bapak terangkan di contoh yang ketiga, yaitu angka 0 pada deretan akhir sebuah bilangan yang 10 termasuk angka penting. Maksudnya 0 ini setelah bilangan bukan angka 0. Kecuali jika angka sebelum 0 diberi garis bawah. Dalam hal ini, angka penting berakhir pada angka yang diberi garis bawah. Dan angka selanjutnya bukan angka 0. Seperti itu. Ini ya, saya berikan contoh. Misalnya 2500, ini adalah 4 angka penting. Namun begitu diberi tanda garis bawah di angka 0 yang ketiga, maka ini batas angka pentingnya. Sehingga ada hanya 3 angka penting. Kemudian kalau 2500 ini kita beri tanda bawahnya di garis bawahnya di angka 5, maka hanya terdiri dari 2 angka penting. Seperti itu. Yang tadi sudah saya bacakan di pembukaan, ada bilangan penting dan ada bilangan eksak. Nah, seperti ini. Jadi bilangan penting ini hasil pengukuran dan bilangan eksak adalah hasil dari menghitung atau membilang. Begitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari setelah kalian memahami dan bisa menyebutkan berapa angka penting dari sebuah angka yang disajikan di dalam data hasil pengukuran, maka kalian harus bisa mengoperasikan bilangan-bilangan penting tadi di dalam sebuah operasi matematika.
baik itu operasi penjumlahan atau pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ini harus betul-betul kalian pahami. Karena perhitungannya sama persis seperti menghitung cara perhitungan matematika biasa. Namun nanti yang berbeda adalah menyimpulkan dari hasil perhitungan itu yang berbeda. Baiklah, kita coba di sini. Misalnya ini, aturan-aturan berhitung dengan bilangan angka penting. 1. Hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan-bilangan penting hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Ya, jadi tolong ini sengaja Bapak perlambat biar kalian saya ulangi. Hasil penjumlahan atau pengurangan dari bilangan-bilangan penting hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksirkan. Ada bilangan 52.700 gram. Kemudian kebetulan di dalam soal ini bilangan pentingnya atau angka pentingnya berakhir pada angka 7. Ya, berakhir pada angka 7. Maka di sini 0 yang setelah angka 7 ini bukan merupakan angka penting. Gitu ya. Berarti di sini angka taksirannya atau angka yang diragukan adalah angka 7. Gitu. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil pengukuran yang lain, mengukur massa yang lain. Ini diperoleh angka 9.540 dan berakhir angka yang diragukan ini adalah di angka 0 karena angka 0 ini diberi garis bawah. Ya, itu. Kalau tadi yang kalian menyimak yang di atas, yang 527 ini adalah terdiri dari 3 angka penting, yang 9540 ini terdiri dari 4 angka penting. Itu. Namun di sini di dalam penjumlahan bukan jumlah angka pentingnya yang kita perhatikan, tetapi angka yang ditaksirkan atau yang diragukan. Jadi mohon diperhatikan ya, ditaksirkan, diragukan itu sama. Angka taksiran itu sama ya. Jadi ada Bapak tulis tadi di atas ditaksirkan, kok di sini diragukan. Biar kompleks pembahasannya karena masing-masing buku, masing-masing penyaji kadang-kadang menyebutkan angka yang ditaksirkan, ada menyebutkan angka yang diragukan. Sehingga biar ini kompleks saya sebut semuanya. Gitu ya. Perhatikan di sini. Cara menjumlahkannya persis sama dengan teori penjumlahan di matematika dasar. Yaitu ya diluruskan yang satuan, yang puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Maka di sini kita jumlahkan seperti biasa penjumlahannya ya seperti biasa ya. Jadi ini 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 4, 4, 7 ditambah 5, 12, simpan 1, 2, ditambah 9, 11, ditambah simpanannya 1 adalah 12, simpan 1 lagi, sehingga 5 ditambah simpan 1, 6. Seperti menjumlahkan biasa. Namun, apa yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ini. Angka yang lurusnya ini ternyata angka 0 terakhir di sini ini adalah merupakan angka taksiran. Nah, ini merupakan angka taksiran. Gitu ya. Nah, terus kalau kita luruskan di 7 ini ditambah 5 menghasilkan angka 2 ini juga merupakan angka
taksiran. Sehingga di dalam aturan penjumlahan maupun pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ini ada berapa angka taksiran? Ada 2. Sehingga yang kita ambil adalah yang terakhir ini. Yang 0 ini tidak diambil. Sehingga apa langkah berikutnya adalah biar angka 4 ini adalah bukan menjadi angka penting, maka 4 ini harus kita jadikan 0 atau istilahnya pembulatan. Sehingga hasil dari penjumlahan massa itu menjadi 62.200 gram. Yang 4 ini diabaikan. Begitu. Ya, yang angka 4 diabaikan atau dibulatkan menjadi 0. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah operasinya pengurangan. 638,4 cm dikurangi 625 cm. Kalau kita perhatikan 638,4, angka 4 ini adalah angka yang diragukan. Angka terakhir. Berikutnya yang 625, angka 5 ini adalah merupakan angka yang diragukan. Maka kita kurangi di sini 4 dikurangi 0. Jadi persis cara pengurangannya pun juga sama dengan cara mengurangkan matematika biasa. Kita luruskan mana satuan, mana puluhan, ratusan, komanya kalau ada koma seperti itu ya. Sehingga 4 dikurangi 0 sama dengan 4, koma lurus, kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan 3, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 6 dikurangi 6 sama dengan 0, tidak usah kita tulis. Maka perhatikan sebetulnya ada berapa angka taksiran? Sebetulnya ada 2 angka taksiran ya. Jadi sebetulnya ada 2 angka taksiran, yaitu angka 4 dan angka 3. Ini karena ada 2 angka taksirannya, kita ambil 1, yang terakhir tidak kita ambil atau dibuang, maka dibulatkan menjadi 13 saja, yang 4-nya hilang. Begitu, yang 4-nya hilang. Jadi tolong, ini adalah aturan penjumlahan atau pengurangan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Berikutnya, aturan perkalian dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki banyak angka penting sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit. Nah ini kalau kalian baca anak-anak terlalu sering muncul kata banyak. Jadi artinya seperti ini. Perkalian dengan menggunakan bilangan angka penting, atau saya perjelas lagi, perkalian angka dari hasil pengukuran. Ya, jadi misalnya seperti ini, 0,5242 meter lah. Ini kan berarti angka ini muncul karena hasil dari pengukuran panjang. Dikalikan dengan 4,1 meter. Ini juga 4,1 merupakan angka dari hasil dari pengukuran panjang. Ini kalau dikalikan, maka nanti hasilnya menjadi luas. Nah, seperti itu ya. Jadi mengukur luas suatu bidang, ini mesti hasil pengukurannya adalah angka-angka
penting. Oleh sebab itu, seperti ini cara menghitungnya. Biar ketelitiannya lebih bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ulangi lagi, maka yang angka pertama yang dihasilkan dari hasil pengukuran ini mengandung 4 angka penting. Ini. Kenapa angka ini banyak? Berarti alat ukurnya bagus. Nah, gitu ya. Jadi karena angkanya banyak, angka pentingnya, maka ini karena angka alat ukur yang dipakai itu bagus. Nah, yang satunya di sini 4,1 meter. Nah, ini hanya 2 angka penting. Ini menggunakan alat ukur yang ketelitiannya rendah. Kenapa? Karena di sini hanya mengandung 2 angka penting. Yang lainnya mengandung 4 angka penting. Oleh sebab itu, hasil perkaliannya, cara mengalikan persis seperti perkalian biasa. Namun yang menjadi perbedaan adalah cara menyimpulkan dari hasil pengukuran tadi. Nah, seperti ini kalau kita kalikan ternyata menghasilkan 2,1492 meter persegi. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, yang atas mengandung 4 angka penting, yang bawahnya mengandung 2 angka penting. Maka hasil perkalian ini kita tulis dengan aturan angka penting, yaitu terdiri dari angka penting yang paling sedikit dari angka-angka yang terlibat dalam perkalian tadi. Maka di sini yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Maka yang ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting ini kita jadikan hingga 2 angka penting saja. Maka yang lainnya kita bulatkan 2, ini kita bulatkan ke angka sebelumnya, tidak berpengaruh, maka menjadi angka 0. 2 lagi ke angka 9. Nah, ini menjadi bertambah sebetulnya, 9 ke 4 ini menjadi 5 sebetulnya. Tapi 5 ini kalau di depan angka 5 itu adalah bilangan ganjil, maka 5-nya ini tidak dinaikkan atau dibulatkan ke bawah. Maka akan menjadi 2,1 saja. Artinya seperti itu. Dan ini dianggap tidak penting. Maka hasil perkaliannya hanya 2,1 meter persegi. Jadi yang menjadi acuan adalah nilai atau angka penting yang paling sedikit dari pembagian maupun perkalian. Tolong anak-anak diingat itu ya. Jadi kalau kalian mengalihkan hasil pengukuran, yang satu menggunakan alat ukur yang jelek, yang satu menggunakan alat ukur yang tinggi, tingkat ketelitiannya, maka yang menjadi acuan adalah alat ukur yang paling jelek. Kesimpulannya seperti itu. Ya, sehingga dalam mengalihkan atau membagi, maka di situ diusahakan alat ukurnya yang tetap, tidak boleh yang berbeda-beda. Itu. Saya lanjut. Demikian halnya juga pada saat kita membagi sebuah bilangan hasil pengukuran. Jadi misalnya ini, kalau kita lihat di sini adalah satuan ini kilogram per meter persegi, adalah bisa juga satuan massa jenis. Jadi massa dibagi volume. Nah ini, massa dibagi volume. Kita ingin menghitung sebuah massa jenis suatu benda. Seperti ini hasil atau aturan pembagian. Persis sama seperti membagi biasa. 273 atau 273.600 kg dibagi dengan 900 meter persegi. Yang atas mengandung 6 angka penting, yang bawah mengandung 2 angka penting, karena di sini angka 0 ini diberi tanda garis bawah. Sehingga hasil perhitungan ini
harus mengandung berapa? Ya 2 angka penting. Padahal begitu kita hitung, ternyata di sini ada 304. Ini berapa angka penting? Ada 3 angka penting. Maka bagaimana biar ini menjadi 2 angka penting? 4-nya kita bulatkan menjadi angka 0. Ya, itu ya. Jadi menjadi yang 304 kg per meter kubik menjadi 300 kg per meter kubik. Lah angka 0 ini diberi garis bawah, di sini merupakan angka terakhir atau angka yang ditaksirkan. Maka 300 yang seperti ini mengandung berapa angka penting? 2 angka penting karena nolnya yang di sini diberi garis bawah. Jadi intinya apa? Dari hasil perhitungan angka penting ini kalian harus paham benar bagaimana cara membulatkannya. Gitu ya. Saya lanjut ini perkalian dan pembagian namun menggunakan perkaliannya bilangan penting dengan bilangan eksak. Apa maksudnya bilangan penting dengan bilangan eksak itu? Yaitu hasil bilangan yang hasil pengukuran ini dikalikan dengan bilangan hasil perhitungan. Maka di sini kalau kita berikan contohnya di sini, kita perhatikan contoh 8,57 cm ini adalah merupakan bilangan penting karena hasil pengukuran. Nah ini ya, nah, misalnya seperti itu. Kemudian dikalikan 12. Lah 12 ini misalnya seperti ini, saya berikan contoh misalnya ini. Ini kita mengukur panjang tali 8,57 cm. Kita potong-potong 8,57 cm ini menjadi 12 kali. Jadi potongan pertama 8,57 cm, motong lagi kedua 8,57 cm sampai 12. Maka talinya ini sebanyak 12 potong seperti itu misalnya. Itu yang dimaksud dengan angka eksak. Maka bagaimana hasil perkalian itu? Berapa panjang tali kalau menurut perhitungan dengan menggunakan aturan bilangan penting ini? Maka di sini adalah kita kalikan biasa 8,57 kali 12 kali 12 sehingga hasilnya adalah 102,84. Namun harus kalian perhatikan, hasil perkalian ini masih berapa angka penting? Ada 5 angka penting. Padahal di sini aturannya adalah hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dan bilangan eksak atau sebaliknya memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya. Jadi seperti ini, yang mengandung bilangan penting kan hanya 8,57. 3 angka penting, maka hasil dari perhitungan kalian ini harus mengandung 3 angka penting. Kalau ini 5, berarti harus kita bulatkan. 4 dibulatkan menjadi 8 tetap 8, 8 dibulatkan ke 2 menjadi nambah 1, pembulatan ke atas menjadi 3. Maka hasil perhitungannya menjadi 103 cm. Berapa angka penting? Ini adalah 3 angka penting. Saya lanjutkan. Nomor 4. Hasil memangkatkan suatu bilangan penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang dipangkatkan. Ini juga sama halnya seperti tadi mengalihkan bilangan penting dengan bilangan eksak. Maka ini juga demikian. Hasil pemangkatan itu hanya boleh mengandung bilangan penting yang dipangkatkan. Seperti ini, 1,5. Ini ada 2 angka penting. Kemudian dipangkatkan 3. Berarti menghasilkan 3,375. Satuannya meter, ini satuannya meter kubik. Nah itu kan ya. Ini kan ada 4 angka penting. Ini yang bilangan yang dipangkatkan 2 angka penting. Sehingga hasilnya
harus tetap dua angka penting. Bagaimana caranya? Ya pembulatan tadi ya. 5 kita bulatkan jadi 7 karena di sini ganjil, maka pembulatan ke bawah. 7 dibulatkan menjadi 7 dibulatkan ke 3 menjadi 4. Maka di sini hasilnya adalah 3,4. Maka ini hanya mengandung dua angka penting. Seperti itu. Ini juga demikian, misalnya kita lihat di sini 314 314 ya 314 desimeter. Kemudian kita pangkatkan 2, maka hasilnya menjadi 98596 ya, desimeter pangkat 2. Maka perhatikan di sini 314 ini adalah 3 angka penting. Ya tinggal sama bulatkan aja di sini. 6 kita bulatkan menjadi 9 menjadi ini 9 berarti 10 lah, ini menjadi 6. Di sini menjadi 6. Nah, gitu ya, kita bulatkan menjadi 6. Nah, pembulatan itu berarti ini bukan hilang, tetapi ini diganti dengan angka 0. 0, 0 dari sini 6. Gitu, sehingga menjadi 9, 8, 6. 0-nya ini tadi menggantikan 9 dan 6 ini setelah kita bulatkan. Kemudian angka 6-nya kita beri garis bawah. Gitu ya. Pak, kenapa kok enggak ini aja langsung di garis bawah? Nah, ini kalau di garis bawah berarti kita tidak melakukan aturan pembulatan. Ya, tidak boleh langsung ini Pak 985 terus ini aja dipakai yang 96 langsung dibuang, tidak boleh. Itu merubah nilai. Maka 96 ini tetap dihargai dengan angka 0. Artinya dibulatkan ke atas ini. Dari kalau kita lihat di sini adalah 98.596 menjadi 98.600 kan gitu ya. Jadi ini dibulatkan ke atas. Nah itu dicangkepi, dibulatkan gitu ya. Jadi seperti itu upaya untuk menghasilkan angka penting yang sesuai dengan angka penting atau jumlah angka penting yang dipangkatkan. Demikian juga dengan hasil penarian akar. Jadi pengakaran suatu bilangan penting, maka hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang diakarkan. Seperti ini, 625 meter persegi kita akarkan. Akar 625 adalah 25 saja. Tapi di sini ada angka pentingnya, maka kita tambahi koma 0. Nah, koma 0 yang ini termasuk angka penting. Ya, jadi 0 ini setelah bilangan angka bukan 0, ini termasuk angka penting. Itu tadi yang di aturan yang keempat. Ya, jadi angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 adalah merupakan angka penting. Maka di sini kita tambahi saja 0 di sini tapi koma. Nah, kenapa kok diberi koma? Karena nilainya kan hanya 25 bukan 250. Maka diberi 0, 0-nya diberi koma, maka 0-nya di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan jumlah angka penting menjadi 3 angka penting. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau 0 komanya dihilangkan enggak boleh. Itu menjadi 250. Ya enggak pas, ya. Salah. Seperti nah ini juga akar pangkat 3. Ini 125 yang di akar pangkat 3. Maka di sini nilainya sama dengan 5. Karena 125 ini adalah mengandung 3 angka penting, maka 5-nya juga kita tambahi 00 sehingga nilainya sama dengan 3 angka penting. Seperti itu. Sampailah kita pada bahasan kita yang terakhir, yaitu notasi ilmiah. Di dalam mempelajari fisika ini kita memang sering ketemu dengan angka-angka yang sangat besar dan angka-angka yang sangat kecil. Maka untuk penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar dan sangat kecil ini
diperlukan apa yang disebut dengan notasi ilmiah. Ya. Jadi cara penulisan ini, kalau kalian baca, 3 manfaat dari penulisan dengan notasi ilmiah adalah mempermudah dalam menentukan banyaknya angka penting dari besaran yang diukur, mempermudah menentukan orde besaran yang diukur, mempermudah melaksanakan perhitungan aljabar. 3 aturan untuk penulisan pengukuran dalam notasi ilmiah. Yang pertama, pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa 1 angka. Nah, seperti ini. Langsung saya perlihatkan contohnya. Misalnya ada 75400 ini. Kita pindahkan sampai mentok, ya, sampai mentok komanya. 1, 2, 3, 4 lainnya ada di sini. Mentok di angka 7 berarti ini. Nah, karena gesernya ke arah kiri, maka kita kalikan dengan 10 pangkatnya sebanyak berapa kita memindahkannya. Kita menggeser 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Berarti bisa kita tulis 7,5400 kali 10 pangkat 4. Itu ya. Ini bilangan pentingnya adalah itu. Kemudian ordonya adalah 10 pangkat 4. Itu. Kemudian bagaimana dengan contoh bilangan yang kecil? Nah, ini penulisannya bilangan yang kecil seperti ini. Yang kurang dari 1. Misalnya 0,000570. Ya, 570, maka kita geser komanya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini angka pertama. Jadi ada 4 ini, berarti nolnya ini kita geser ke sini. Nolnya ini sudah kita hilangkan. Nah, ini geser ke sini. Berarti hasilnya adalah 5,70. Kemudian karena kita geser 1, 2, 3, 4 kali, tapi ke arah kanan, maka ke arah kanan ordonya berpangkat negatif. Nah, ini. Jadi ordonya berpangkat negatif. Maka di sini bilangan pentingnya tertulis 5,70. Berarti masih ingat ada berapa angka penting ini? Ada 3 angka penting dengan ordo 10 pangkat negatif. Saya kira ini anak-anak pembahasan kita tentang angka penting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.